Di video kali ini saya akan membahas tugas etika Kristen dalam bisnis. Yang pertama saya akan perkenalkan, nama saya Iri Ratu, NIM 2224036, Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya akan bahas yang berjudul Tokoh Alkitab Abraham, wirausahawan yang diberkati Tuhan. Yang pertama, latar belakang. Abraham adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Ia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim dan pergi ke tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Kejadian 12 ayat 1-4. Dalam perjalanannya, Abraham tidak hanya dikenal karena imannya, tetapi juga karena kesuksesan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Slide berikut. Siapa itu Abraham? Abraham adalah tokoh Alkitab yang dikenal sebagai bapak orang beriman dan seorang wirausahawan sukses di zaman. Yang pertama, bapak orang beriman. Kejadian 12 disebut sebagai bapak orang beriman karena imannya pada Allah. Kejadian 12, iman Abraham menjadi contoh bagi semua orang percaya. Yang kedua, dipanggil Allah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dipanggil Allah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Allah memanggil Abraham keluar dari kota asal Ur Kasdim. Ia taat dan pergi ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 1-5. Yang ketiga, memimpin keluarga dan menjadi sangat kaya. Memimpin keluarga dan menjadi sangat kaya. Abraham adalah memimpin keluarga besar dan tangguh. Ia diberkati Tuhan dengan kekayaan besar, banyak ternak, perak, dan emas. Kejadian 13 ayat 2. Slide berikut. Abraham seorang pembisnis. Yang pertama, bergerak di bidang peternakan. Bidang usaha Abraham dikenal memiliki kekayaan besar, termasuk peternak sapi, domba, kambing, dan unta. Ini menunjukkan ia adalah seorang pengusaha atau pembisnis sukses di bidang peternakan dan agribisnis. Yang kedua, memiliki banyak hamba dan pekerjaan. Ia memiliki banyak hamba dan pekerja, menandakan manajemen sumber daya manusia yang besar serta status sosial yang tinggi pada zamannya. Yang ketiga, terlibat dalam transaksi properti. Gua Macphail. Salah satu transaksi properti terkenal yang dilakukan Abraham adalah pembelian Gua Macphail dari Efron orang Hit sebagai tempat penguburan istrinya Sarah. Ini menunjukkan Abraham melakukan transaksi dengan sah dan legal, bahkan sangat menghormati hukum dan etika dalam bisnis. Slide berikut. Bukti kesuksesan Abraham. Yang pertama, Kejadian 13 ayat 2, Abraham sangat kaya. Kaya raya dalam harta. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emas. Ini menunjukkan bahwa Abraham memiliki kekayaan finansial yang luar biasa, mencakup peternakan dan logam mulia, aset utama pada zaman itu. Yang kedua, memiliki 318 hamba laki-laki. Kejadian 14 ayat 15. Ketika Abraham mendengar bahwa saudara-saudara tertawa, maka dikerahkannya orang-orang yang telah terlatih, yaitu orang-orang yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan, memiliki 318 tambah, memiliki hamba terlatih, menunjukkan skala rumah tangganya sangat besar, seperti sebuah komunitas atau klan bisnis yang mampu bertindak sebagai satu kesatuan militer jika dibutuhkan. Yang ketiga, hidup berpindah-pindah sambil mengelola usaha besar. Manajemen usaha secara nomaden. Abraham hidup berpindah-pindah, namun tetap mampu mengelola usaha besar, peternakan, dan rumah tangga yang kompleks dengan efisien dan teratur. Ini menunjukkan bahwa logistik perencanaannya dan adaptasi yang tinggi. Slide berikut. Manajemen kepemimpinan. Yang pertama, mengelola keluarga dan ternak. Pimpinan keluarga dan organisasi besar. Abraham memiliki keluarga besar dan banyak hamba, termasuk keponakannya Lot, istri, anak, serta pelayanan dan pekerjaan. Ia mengatur dan melindungi komunitasnya saat berpindah-pindah, tetap menjaga harmoni dan kelangsungan usaha besar dalam peternakan, menunjukkan kemampuan organisasi dan komunitas internal yang baik. Manajemen sumber daya ternak. Abraham sukses mengelola ternak dan jumlah besar sapi, domba, kambing, unta. Ia tahu
cara mengelola padang rumput, ia dan tenaga kerja bahkan saat harus berbagi. Yang ketiga, pemimpin tangguh dan strategi. Kemampuan membentuk tim dalam pasukan, membangun dan melatih pasukan sendiri dari 318 hamba pria lahir di rumahnya, Kejadian 14 ayat 15. Pasukan ini mencakup kuat untuk mengejar dan mengalahkan 4 raja besar demi menyelamatkan laut. Ini menandakan bahwa Abraham mampu mendidik dan melatih bawahannya, membangun loyalitas dan disiplin, mengambil keputusan militer yang strategi. Yang berikut, transaksi properti yang jujur. Transaksi properti Abraham, gua Maxwell, Kejadian 23. Sarah istrinya Abraham meninggal dan dia membutuhkan tempat penguburan. Abraham membeli gua Maxwell milik Hebron orang Hit di Hebron. Menunjukkan etika bisnis jujur, adil dan tidak menekankan harga adil. Hebron semula menawarkan gua itu secara cuma-cuma, tetapi Abraham tetap meminta harga penuh dan membayar. Ia tidak memanfaatkan situasi duka untuk mendapatkan keringanan. Ia adalah contoh fair trade. Slide berikut, nilai-nilai inspirasi yang dapat kita ambil dari tokoh kitab tersebut. Yang pertama, iman dan ketaatannya. Iman Abraham ditunjukkan saat ia rela meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuju negeri yang belum ia ketahui, Kejadian 12 ayat 1-4. Ia taat kepada perintah Allah bahkan saat diminta mengorbankan anak Ishaknya. Kejadian 22 menunjukkan kepercayaan total kepada Tuhan. Inspirasi dalam kehidupan dan bisnis, iman dan ketaatan kepada nilai dan prinsip yang benar, memberikan arah dan keteguhan hati. Yang kedua, kerja keras dan ketekunan. Abraham hidup berpindah-pindah namun tetap mampu menyeimbangkan kekayaan yang besar. Ia membangun peternakan dan rumah tangga besar di tanah asing, menunjukkan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan proses panjang. Inspirasi, kesuksesan sejati dibangun melalui proses panjang, kerja keras dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, kejujuran dan strategi. Dalam membeli gua Maxwell, Kejadian 33, Abraham menolak menerima secara gratis dan membayar harga penuh secara terbuka. Ia tidak mengambil hak orang lain walaupun punya kekuasaan dan kekayaan. Inspirasi, kejujuran dan integrasi adalah fondasi kuat dalam membangun bisnis dan reputasi jangka panjang. Yang keempat, kepemimpinan dan tanggung jawab. Abraham memimpin keluarga besar dan 318 orang hamba, menunjukkan kemampuan organisasi dan tanggung jawab sosial. Ia juga bertindak untuk menyelamatkan Lot, untuk menunjukkan kepedulian dan keberanian moral sebagai pemimpin. Inspirasi, seorang pemimpin sejati melayani dan melindungi dan membimbing dengan secara bijak dan adil. Slide berikut, Abraham dan prinsip usaha. Berani ambil risiko, pindah ke negara baru. Kejadian 12 ayat 1-4, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim, menunjukkan tanah yang belum ia kenal, hanya berdasarkan janji Allah. Ini mencerminkan jiwa entrepreneur sejati, berani mengambil langkah besar tanpa jamin, siap menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, menyusun warisan jangka panjang untuk Ishak. Visioner dan berpikir jangka panjang. Abraham tidak hanya membangun kekayaan untuk dirinya sendiri, tetap menyiapkan warisan untuk Ishak, mencarikan tanah dan istri, Kejadian 24, menjaga agar Ishak tidak kembali ke Mesopotamia, Kejadian 24 ayat 6. Ini menandakan perencanaan suksesi dan kelangsungan usaha keluarga. Slide berikut, relevansi untuk masa kini. Yang pertama, bisnis yang diberkati kombinasi iman dan kerja keras. Abraham mengandalkan petunjuk janji Tuhan, tetap juga bekerja keras mengelola ternak hamba kekayaannya. Pelajaran masa kini, jangan hanya berharap pada keberuntungan atau doa, tetapi gabungkan iman dengan tindakan nyata dan manajemen yang bijak. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan dalam wirausaha. Abraham mampu memimpin keluarga besar, organisasi ternak, hingga pasukan pribadi. Di dunia usaha sekarang dibutuhkan pemimpinan yang visioner, tegas namun adil, bisa membangun tim yang sulit, siap ambil keputusan di tengah krisis. Yang ketiga, berkat Tuhan hadir
melalui usaha yang jujur dan ketekunan. Abraham menunjukkan bahwa berkat Tuhan datang dari kecurangan atau jalan pintas, tapi dari integrasi dan transaksi dan kesabaran menghadapi proses, ketekunan dan bekerja meskipun belum melihat hasil. Kesimpulan, Abraham adalah tokoh Alkitab yang sukses dalam berbisnis, khususnya di bidang peternakan dan properti. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan usaha lahir dari iman, kerja keras, kejujuran, dan kepemimpinan yang bijak. Abraham menjadi teladan wirausahaan yang diberkati karena selalu taat kepada Allah dan bertindak dengan integrasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.